Halo anak-anak, apa kabar? Semua dalam keadaan baik-baik saja ya, semoga. Oke, kita akan membahas PPKN, keberagaman wirausaha, serta manfaat keberagaman ekonomi tersebut ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kamu harus tahu nih, apa arti wirausaha. Nah, wirausaha itu sebuah kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi yang didirikan atau dibentuk oleh seseorang itu satu orang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi itu kurang keterangan seseorang atau beberapa orang ya. Jadi wirausaha itu bisa didirikan oleh satu orang, bisa juga didirikan oleh kelompok, suatu kelompok ya. Oke. Nah, setiap orang itu mempunyai wirausaha. Ya, pasti ingin setiap orang yang punya usaha ya pastilah ingin mengembangkan usahanya ya kan. Tapi kan perjalanan itu tidak selalu mulus. Kadang ada rintangan dan hambatan. Nah, bagi pengusaha atau wira swasta ya, pelaku wirausaha itu namanya wira swasta. Yang pantang menyerah dan mudah putus asa, tidak punya semangat kerja keras, pasti dia akan bangkrut, dia akan mengalami kemunduran dan kerugian. Tetapi bagi pemilik usaha yang mempunyai jiwa berjuang, pantang menyerah kerja keras, maka usahanya akan terus berjuang, akan terus berjalan meskipun ada badai angin topan yang melanda seperti pandemi ini. Nah, anak-anak kalian tahu ya, karena ada pandemi virus corona ini, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Baik itu wirausaha kecil maupun wirausaha besar. Nah, banyak pegawai yang dipecat oleh bosnya. Ya gara-gara usahanya tidak berjalan dengan baik karena banyak toko-toko yang ditutup, banyak orang yang di PHK, ekonomi jadi amblek ya kan. Nah, oleh karena itu pandemi ini itu bagaikan badai untuk para pelaku wirausaha. Nah, seperti ini ya, sikap pantang menyerah dan kerja keras membuat usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Sikap yang dimiliki oleh pemilik wirausaha itu yang bagaimana sih Bu Yanti? Yang seperti ini anak-anak, saling menghormati dan menghargai, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain, menghargai usaha orang lain, nggak boleh menjelek-jelekan, nggak boleh menghina satu sama lain ya, harus dihargai, dihormati. Misalnya kita ada penjual bakmi, nah sampingnya penjual bakmi godok, tidak boleh nyinyir ya, tapi harus berinovasi. Kok aku jualan bakmi, sampingku jualan bakmi juga. Nah, aku harus berinovasi nih. Oh, aku jualan bakmi rasa sapi panggang. Nah, gitu dong. Oh, aku jualan bakmi rasa keju. Nah, cuma dikasih rasa aja. Oh, aku jualan bakmi rasa barbecue. Jadi harus berinovasi ya. Jangan nyinyir, jangan hanya menjelek-jelekan orang lain. Oke. Terus kerja keras perlu dilakukan untuk pelaku usaha atau wira swasta. Melakukan persaingan usaha secara sehat, tadi ya, tidak boleh nyinyir tapi harus mengedepankan inovasi dan karya. Kemudian pantang menyerah dalam menghadapi hambatan. Ada juga tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Seorang pelaku usaha atau wira swasta itu jangan malu-malu minta bantuan orang lain. Kalau memang nggak punya uang ya katakan nggak punya uang. Kalau mau pinjam ya pinjam bank. Gitu. Jadi tidak usah malu. Tidak harus ini ya, menutup-nutupi kekurangan usaha ya. Kita harus kalau memang butuh bantuan ya katakan kita butuh bantuan, tidak usah gengsi ya. Terus selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Tadi yang sudah Bu Yanti sampaikan, selalu berinovasi. Kemudian tanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan ya. Jadi menjaga betul-betul mutu barang yang diproduksinya. Misalnya menghasilkan produk kemasan bakmi jagung. Ya kualitasnya harus betul-betul dijaga, rasanya harus dijaga. Jangan bakmi jagung rasa deterjen. Wah, tidak ada yang beli nanti ya. Bakmi jagung rasa sapi panggang. Lah, itu mesti banyak yang nyari. Kemudian jangan lupa harus ramah lingkungan, selalu menjaga kelestarian lingkungan,
sekitar tempat produksi. Jangan buang limbah sembarangan ya, karena tanggung jawab menjaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh seenaknya sendiri ya. Nah, keberagaman ekonomi itu punya manfaat, antara lain kebutuhan manusia jadi terpenuhi karena berbagai macam kebutuhan manusia itu banyaknya luar biasa, itu bisa terpenuhi karena keberagaman ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, iya, dengan adanya misalnya Bu Yanti mempunyai produksi kerajinan kayu, pekerjanya penduduk sekitar tuh jadi mengurangi pengangguran kan, terus menciptakan inovasi baru, yes, membantu pembangunan nasional dalam bidang industri, yes, mengurangi pengangguran, jelas, karena tadi orang-orang sekitar ikut kerja di tempat Bu Yanti ya kan, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar ya kan, jadi hubungannya itu jadi erat gitu. Oke, wirausaha sangat bagus dilakukan sejak kecil ya. Anak-anak lah ya, usia anak-anak, usia kamu itu. Kamu kan remaja ya, usia anak-anak lah. Usia kelas 4-5 itu. Nah, manfaat melakukan wirausaha sejak kecil itu ya melatih jiwa wirausaha sejak kecil, mengembangkan kreativitas, bagaimana nyari uang, nggak hanya bisanya minta uang melulu, menghasilkan uang dong, ya kan? Syukur-syukur bisa memberi uang, menghasilkan uang. Jangan taunya cuma minta. Nah, harus berinovasi, melatih diri untuk hemat uang. Waduh, cari uang itu ternyata susah ya, aku harus hemat. Nah, harus ada perasaan seperti itu. Memanfaatkan barang bekas, oke, mengasah potensi yang dimiliki. Kamu itu punya potensi loh anak-anak, maka harus diasah ya, jangan dibiarkan potensimu nanti luntur, hilang. Meningkatkan persatuan dengan keluarga ya, kalau kamu menjadi wirausaha kecil pasti keluargamu akan sangat mendukung dan kamu menjadi kebanggaan keluarga. Oke, terima kasih anak-anak, semoga paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.